kita berada di dalam kondisi seperti itu, bagaimana? Nah, dengan hubungan saya dengan adik-adik saya, kemungkinan kita akan sepakat untuk bagi rata, dong. Bagi Kemungkinan loh ya. Kemungkinan bisa sepakat untuk bagi rata. Tetapi kalau seandainya saya dalam posisi yang sangat bagus, menguntungkan, dan bisa untuk mengcover pengeluaran, bisa jadi saya akan bilang ke adik-adik saya kalau ini untuk orang tua, ini enggak apa-apa, saya aja yang nanggung porsi besarnya. Itu bisa. Jadi makanya tergantung kedekatan antara kita dan keluarga, dan kita tuh di posisi yang mana. Apakah kita yang di posisi yang seperti apa? Ini jawaban yang pastinya tergantung hubungan antara masing-masing anggota keluarga, dong. Tapi ya. harusnya sih, kalau seandainya, tapi bisa jadi tersinggung, dok, ya. Maksudnya gini loh. Bisa jadi ketika kita dalam posisi yang tidak kaya, terus kita bilang, kamu aja deh yang nanggung kan, kamu kan yang lebih sukses kan, kamu sudah ada pabrik, ada toko, ada ini. Bisa tersinggung loh kakaknya atau keluarga kita, karena dianggap mentang-mentang saya lebih sukses dari kamu, seolah-olah tanggung jawab saya lebih besar, padahal kita sama-sama dibesarkan. Saya kan Sama-sama. juga, mereka kan juga bisa marah kan, lah apa yang kamu lakukan, kenapa kamu nggak bisa sukses saya gitu ya. Nah ini yang repot, kalau menurut saya sih paling benar ya bagi rata. Tapi kalau seandainya saya di posisi yang punya rezeki yang lebih, saya yang sukarela ngomong kalau seandainya saya akan coba cover lebih gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke Pak. Nah, tadi pertanyaan yang tadi Pak, seandainya kita menolak menuruti keinginan ortu, itu bagaimana menurut Bapak? Apakah semua harus dituruti kah? Ataukah kita pilih-pilih dulu mana nih yang kebutuhan yang penting, mana yang nggak penting, baru kita sesuaikan. Menurut Bapak bagaimana? Kalau yang untuk kasus ini, dalam bayangan saya akan pertama ya saya akan harus diskusi dulu. Kenapa kok saya sampai tidak bisa request memenuhi request dari orang tua? Bisa jadi gini, dok. Pada saat saya harus memberikan bantuan kepada orang tua, anak saya masuk dan perlu bayar uang pangkal. Nah, itu kan perlu uang yang banyak dan mungkin saya tidak planningkan dari jauh-jauh hari. Saya bisa bilang ke orang tua saya, sorry untuk bulan ini cucunya atau anak saya itu nggak bisa kalau saya harus kasihkan uang karena saya itu harus bayar. Kalau enggak ya gimana caranya, nggak bisa sekolah. Nah, kita bisa lakukan komunikasi seperti itu. Saya rasa orang tua yang sejahat apapun pasti punya hati nurani lah kalau menurut saya ya. Maksudnya secara overall pasti ada hati nurani dan mungkin mau. Dan bisa jadi kita bisa kasih suggestion mungkin untuk saat ini, kita nanti akan tambahkan di bulan depan gitu ya untuk kebutuhan ini. Jadi kalau menurut saya ini bukan persoalan memilih, tapi memang persoalan untuk membalance ya, dok ya. Kira-kira kita sendiri, generasi di bawah kita harus tetap jalan, generasi di atas setidak-tidaknya bisa survive. Ya. Ini dilema yang susah sekali untuk dijawab. Saya rasa kita sendiri pasti akan merasa sedih karena tidak bisa memenuhi orang tua ya, tapi gimana lagi? Generasi di bawah kita tetap harus bisa juga jalan gitu, dok. Ini kalau ini saya sharing sedikit tentang pengalaman pribadi saya ya. Kalau saya mungkin akan lebih melihat dulu yang diminta sama orang tua itu apa. Kalau saya sekarang sih mungkin orang tua saya masih bisa memenuhi kebutuhan orang tua saya sendiri sih. Tetapi ada saatnya ya namanya kita sebagai anak sih sebenarnya saya dengan senang hati juga pernah tuh suatu hari saya lihat oh ya orang tua saya nggak pernah pergi ke Eropa. Kemudian saya kepingin nyenengkan orang tua gitu kan. Kemudian saya nabung dan saya bayarin orang tua saya untuk bisa ke Eropa. Ceritanya tuh waktu itu gitu. Tapi ternyata dari waktu itu kan saya udah survei tuh, oh harga tur berapa. Jadi saya udah persiapkan alokasi dana dan saya lebihkan untuk bisa tur ke Eropa. Tetapi ternyata request dari orang tua saya nggak mau ikut tur, maunya pergi sendiri dan mau pergi sendiri dan jangka waktu yang lama. Otomatis kalau private tour kan biayanya kan akhirnya Lebih mahal. mahal kan. Nah, ini kan di luar dari alokasi dana saya kan, Pak. Padahal kan saya udah menyiapkan alokasi dana untuk tur sekian. Nah, kemudian setelah udah pergi ke Eropa, berapa bulan kemudian, waktu itu orang tua saya minta untuk pergi ke setengah tahun kemudian minta untuk pergi ke Cina, ya. Dan ke Cina itu minta pakai tur yang
cukup mahal, bukan tur yang kan tur Cina kan ada tuh yang sekitar 10-15 jutaan, tapi ini minta yang 25 juta per orang. Itu ini pengalaman saya pribadi dan pada waktu itu orang tua minta ke saya untuk ini aku mau pergi nih. Ya intinya mintalah dananya gitu kan. Nah, pada waktu itu saya galau di dalam diri saya. Di satu sisi pengen nyenengin orang tua, ya kan? Tetapi di satu sisi kalau dengan budget yang tur premium yang 25 juta per orang, kemudian ini baru aja 6 bulan lalu juga habis dari Eropa juga ngabisin uang yang banyak. Nah, akhirnya saya menolak pada waktu itu. Jadi saya bilang, saya cuma punya dana untuk ke Cina sebesar 25 juta, saya bilang gitu akhirnya. Kan kalau 25 kali 2 kan 50 tuh. Saya bilang, saya cuma punya 25 juta. Eh, Selebihnya ya, kalau mau tetap mau berangkat, ya tambah sendiri. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang seperti itu sih. Kemudian waktu itu saya sempat ngobrol kan sama teman saya yang juga sesama psikiater, yang juga kebetulan sebagai sandwich generation juga. Kemudian dia bilang seperti ini, eee, "Udah bener gitu Mei apa yang kamu lakukan," dia bilang gitu. "Karena kita harus lihat kebutuhan orang tua kita ini apakah ini kebutuhan primer nggak? Kalau misalnya kayak lain cerita ya, kalau misalnya orang tua kita sudah tidak berpenghasilan kemudian, harus, makan harus minta dari kita, itu kan jelas itu kebutuhan primer dan itu mungkin yang kita harus alokasikan di dalam 50% dari pendapatan kita kayak yang tadi saran Pak Didi ya, 50% tuh Hmm. udah kebutuhan ya itu termasuk kebutuhan orang tua kita. Nah, tapi ada juga kebutuhan yang sekunder yang nggak penting gitu kan. Nah, yang bukan kebutuhan tapi merupakan keinginan gitu loh dari orang tua. Nah, kadang ketika kita dituntut oleh orang tua untuk memenuhi keinginan, di sanalah yang kita perlu bijak juga. Kita perlu melihat neraca kita bagaimana gitu. Cocok apa enggak? Ini ada yang komentar ya ternyata dokter Aimi bisa mumet juga ya. Dokter juga manusia. Saya baru ngomong gitu tadi, kita kan juga manusia dong. Jadi kalau menurut saya memang kita perlu bijak ya melihat apa ini kebutuhan ataukah keinginan. Kalau memang kebutuhan ya sebisa mungkin kita penuhi, apalagi kalau sakit ya. Tetapi kalau Betul, memang betul. keinginan ya memang kita perlu bijak untuk menilai gitu. Apakah lebih nggak ada yang lebih nggak dari keuangan kita gitu. Oke, lanjut lagi ya Pak Dodi ya. Gimana Hmm. supaya kalau kita tua, kita nggak merepotkan anak kita, supaya kita bisa memutus rantai sandwich generation ini. Karena ini terus terang kalau yang saya lihat, kalau ini mungkin literasi keuangan di zaman kakek, nenek atau orang tua kita kan nggak seperti kita sekarang ya sudah mengerti tentang instrumen investasi. Kalau zaman dahulu tuh kalau saya lihat dari pola orang tua saya bekerja, mereka bekerja berpuluh-puluh tahun tapi mereka nggak mengenal tuh yang namanya saham, reksadana. Mereka nggak mengenal. Akhirnya yang terjadi mungkin uang simpanan mereka ya nggak semua orang sih, tapi beberapa kasus pasien saya juga seperti itu. Ternyata uang simpanan yang menurut mereka pada waktu itu banyak, ternyata ketika 20, 30 tahun kemudian uang yang mereka simpan itu nggak ada nilainya lagi gitu loh di zaman 20, 30 tahun lagi. Nah, itu akhirnya melihat dari pengalaman pasien-pasien saya jadi berpikir bahwa suatu hari tujuanku dengan bekerja ini aku harus bisa mencapai financial freedom itu kalau saya sendiri loh Pak supaya saya nggak ngerepotkan anak saya gitu supaya nantinya nggak sampai kejadian seperti yang dialami oleh pasien-pasien saya ataupun yang kalau saya lihat dari orang tua saya eh, mapan tapi maksudnya uang yang mereka simpen tuh nggak ada nilainya gitu loh sekarang. Nah, gimana Pak kalau menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memutus rantai sandwich generation ini? Oke, sebenarnya tadi jawabannya dari dokter itu sudah merupakan jawaban yang tadi dokter omongkan. Jadi, intinya ketika kita ingin memutus sandwich generation adalah ada satu kondisi di mana kita itu ketika nanti sudah tua tidak lagi meminta atau bergantung dengan anak kita. Nah, caranya tadi dokter sudah sebutkan ya dengan cara financial freedom. Nah, masalahnya ada dua miskonsepsi yang saya tuh sering temui gitu ya. Yang pertama, orang tuh menganggap investasi itu adalah cara cepat untuk ke financial freedom. Nah,
Ini memang tidak terjadi ya di generasi yang sebelumnya ya, karena sama orang tua saya sendiri ketika kerja, dalam bayangan mereka investasi itu ya deposito dan tanah, itu yang dalam bayangannya mereka ya. Tidak memikirkan yang tentang reksadana lah atau saham lah atau apa ya, apalah. Jadi mayoritas uangnya ditaruh di bank atau di deposito biasanya. Nah, yang bahayanya di anak muda yang kita ini yang punya tanggungan untuk memutus sandwich generation adalah kita menganggap kalau investasi itu cara cepat untuk kaya. Ini salah besar. Dan biasanya kadang kita coba mengejar apa saja yang ketika uangnya kita taruh itu dengan cepat bisa jadi mendapatkan return ya. Jadi misalnya, oh mungkin mereka akan melihat ada instrumen investasi yang katanya investasi bisa kasih keuntungan 10% per bulan. Nah, ini yang pada akhirnya membuat kita jadi sandwich generation lagi dengan cara menempatkan ke instrumen investasi bodong. Jadi kita mindsetnya harus kita lupakan dulu. Investasi itu bukan cara cepat untuk menjadi kaya, tapi cara pasti untuk menjadi kaya, tapi tidak cepat, mungkin lama. Nah, itu dulu. Itu yang pertama. Ada yang komentar Bitcoin. Bapak invest nggak di Bitcoin, Pak? Itu kan Bitcoin sekarang lagi booming tuh, lagi naik tuh harganya. Wah, ini kalau diceritakan bisa panjang. Kalau saya sendiri sih nggak invest di Bitcoin, karena gini dok, menurut saya investasi itu perlu ada 4 komponen ya, selain yang tadi itu ya, yang istilahnya bukan cepat menghasilkan return dan sebagainya. Satu, investasi itu pasti perlu modal, ya kan? Kita harus menanamkan modal ke yang namanya instrumen investasi. Dan yang kedua, instrumen investasi itu harus bisa menghasilkan cash flow, ataupun produk turunannya itu menghasilkan cash flow. Contohnya, yang dinamakan cash flow itu kalau deposito, itu menghasilkan bunga deposito. Kalau misalnya obligasi, ada kupon obligasi. Saham itu cash flow-nya itu sebenarnya tidak hanya dividen, tapi laba. Karena kita itu kan pemilik perusahaan kan menghasilkan laba. Sebagian labanya itu dibagikan sebagai dividen, sebagian lagi diputarkan untuk ekspansi. Nah, jadi saham ini sebenarnya termasuk investasi yang, meskipun kadang orang cuma lihat naiknya ya dok ya, oh beli saham ini 5.000, kemudian naik ke 6.000. Sebenarnya di balik itu sebenarnya saham itu adalah bisnis. Nah, itu yang orang-orang sering lupakan. Orang-orang lebih suka menggunakan saham ini untuk spekulasi mungkin, karena mengandalkan naik turun harga. Nah, berikutnya ada reksadana dok. Kalau reksadana secara tidak langsung dia itu menghasilkan cash flow, karena yang di dalam reksadana ini adalah ada deposito, ada obligasi, ada saham juga. Oke, dan itu contoh dari cash flow. Yang berikutnya, yang ketiga, itu harus punya underlying aset yang bisa kita lihat secara jelas dan nyata. Misalnya kalau deposito ya ada surat depositonya dan dijamin oleh bank. Kemudian kalau tanah atau properti ya memang ada, bangunannya ada, tanahnya ada, sertifikat tanahnya ada. Saham ya pabriknya ada, produknya kita konsumsi gitu misalnya. Itu ada. Tapi untuk instrumen investasi misalnya seperti Bitcoin, kadang-kadang mereka ini hanya nilai dari atau harga dari Bitcoin ini tergantung dari kesepakatan bersama. Ketika banyak orang yang kepingin punya Bitcoin, harganya akan naik. Ketika orang itu sepakat saatnya kita jual Bitcoin, atau karena ada satu tokoh besar kasih tweet tertentu, Bitcoin turun ya, orang-orang berbondong-bondong jual Bitcoin. Nah, saya ini kan kerja kan capek dok, kerja keras-keras. Masa sih saya harus taruh ke instrumen investasi yang naik turunnya itu dipengaruhi oleh orang lain yang maksudnya dalam tanda petik bisa naik 10%, besoknya bisa turun 10%. Saya nggak mau uang saya capek-capek habis di situ. Tapi saya yakin pasti pendapat orang lain pasti beda lagi ya. Makanya saya tidak mau taruh investasi saya ke Bitcoin gitu ya. Saya menganggap Bitcoin ini adalah aset memang ya, tapi lebih dipengaruhi oleh supply and demand. Ketika banyak orang yang ingin punya aset itu, harganya naik. Ketika banyak orang yang ingin keluar dari aset itu, harganya turun gitu ya. Saya lebih suka punya aset yang memang jelas underlying asetnya dan bisa generate cash flow. Dan yang terakhir mungkin harus bisa dikelola secara pasif. Nah, ini yang membedakan investasi dan bisnis. Kalau waralaba, kalau kita kelolanya itu tidak secara pasif, misalnya kita harus terlibat dalam manajemennya ataupun harus bekerja, itu namanya bisnis. Bisnis waralaba. Tapi kalau investasi, ya ketika kita punya investasi, ya kita tinggal tidur. Nah, banyak orang yang misalnya invest di saham, beli saham, kemudian dia harus pantau setiap hari. Mereka itu melakukan yang namanya trading. Trading itu bekerja, bukan investasi. Apakah memang kita punya kemampuan untuk bisa bekerja
menjadi trader profesional, karena kan trading itu kan produknya aja kan ya dok ya, kita misalnya ke marketplace beli masker, kita jual lagi gitu, itu juga trading. Nah itu prinsipnya beda, trading akan cari produk mana atau saham mana yang lagi trennya naik, terus kemudian jauhi yang trennya turun. Berarti Itu kalau menurut saya sih dok. paham nih Pak, selalu di Karena, doang apa dijual? Kalau udah naik dijual nggak? nah ini tergantung dok. Wah ini lebih ke arah saham nih ya dok ya. Jadi Penasaran aja. ketika ya ketika kita sudah punya saham, saham itu kan pasti ada banyak aliran ya. Kalau saya percaya ketika saya punya saham itu adalah berarti saham itu saya beli karena kualitasnya bagus dan juga harganya sedang mungkin lagi murah atau ada diskon. Nanti definisi diskon nanti mungkin bisa dibaca ya. Apa sih yang dimaksud dengan murah dan diskon tadi? Yang pasti bukan harganya ya dok ya. Saham 30.000 sama saham 50 mungkin masih lebih murah saham 30.000 daripada saham 50. Iya. Karena 50 tadi itu tidak menghasilkan laba tapi merugi gitu ya. 30.000 tadi labanya terhadap harganya termasuk yang lumayan rendah gitu. Nah, dari situ otomatis kalau kita punya bisnis yang seperti itu, kita ingin punya mindset memegang bisnis itu selama mungkin. Tapi ada kalanya dok, ketika saham yang kita miliki tadi harganya itu sudah sangat terlalu tinggi, sudah tidak masuk akal tingginya gitu. Pasar itu sudah sangat optimis, bahkan lebih optimis daripada apa yang kita miliki. Misalnya ya, kita beli saham A, harga sesungguhnya itu kalau menurut kita itu adalah 1.000, kita beli di 700 gitu ya dok ya. Tapi tiba-tiba pasar itu menghargai dengan waktu cepat itu 1.200 atau 1.500 gitu ya, lebih tinggi daripada apa yang kita miliki gitu ya. Dan setelah kita hitung-hitung lagi dengan pertumbuhan ke depannya mungkin cuma 6-7%, kita merasa kalau saham ini sekarang sudah terlalu mahal. Dan ternyata kita lihat ada 2 atau 3 perusahaan atau bisnis lain dijual di bursa yang ternyata sama bagusnya dan harganya lebih murah. Nah, itu decision making dari investor saham. Apakah tetap pegang sahamnya ataukah switch? Cari yang Itu lebih. dok. Mm-mm. Oke. Ya, oke. Berarti tadi gimana Pak? Caranya supaya nanti kita memutus rantai sandwich generation itu Pak? Oke. Nah, jadi istilah dari dokter tadi, saya pakai lagi ya, financial freedom ya. Financial freedom itu adalah kondisi di mana passive income dari investasi kita itu bisa sama dengan pengeluaran tahunan yang kita. Nah, ada konsep yang dinamakan the 4% rule. The 4% rule itu suatu penelitian yang dilakukan oleh profesor-profesor di luar negeri. Mereka meneliti, kalau seandainya saya punya aset investasi, kemudian saya tarik 4% dari aset investasi itu, dan ternyata 4%-nya tadi itu ditarik terus-terusan setiap tahun, ternyata aset investasi ini nggak akan habis-habis. Alasannya kenapa? Karena mereka mengasumsikan imbal hasil investasi itu 7%, inflasi itu 3%. Kebayang ya dok ya, jadi aset investasi ngasilin 7%, 4% yang kita tarik, 3%-nya masukin kembali supaya bisa meng-counter inflasi. Nah akhirnya aset investasi kita tuh muter-muter terus dok, sampai ke seterusnya gitu ya, sampai nanti. Nah itulah yang orang-orang pakai untuk pedoman. Oh kalau seandainya 4% dari aset investasi itu sama dengan pengeluaran tahunan kita bisa bilang saya ini bebas finansial loh. Nah, Saya jadi bingung ya, 4% dari aset investasi itu sama dengan pengeluaran tahunan, kita bisa katakan kita bebas finansial. Misalnya nih dok, Berarti. pengeluaran tahunan, betul. Oh, jadi misalnya Misalnya, pengeluaran saya, ini saya ngawur ya, per bulan saya 10 juta misalnya gitu ya. betul. Kan kali 1 tahun berarti kan 120 juta. Betul. Lalu berarti 120 juta dibagi 4%, atau dikali 25. Jadi, kalau 120 juta saya bagi 4%, itu ketemu angka 3M, dok. 3M. Oke. Artinya 3M tadi, kalau saya tarik 4%, 4% kalikan 3M kan 120 juta. Nah, 120 juta tadi harus bisa mengcover pengeluaran tahunan kita. Artinya kita bisa bangga mengatakan kalau kita ini bebas finansial. Oh, berarti 3M ini saya harus masukkan
Saya harus menabung sampai saya mencapai 3M, dan 3M ini saya taruh di instrumen investasi supaya saya bisa financial freedom nantinya. Itu dengan Betul. kan itu Pak, itu perhitungan yang maksudnya Jadi yang kalau emas hmm, kan atau obligasi kan karena kalau emas obligasi itu kan beda-beda return of investment-nya. oke, jadi kalau saya pakai asumsi inflasi di Indonesia, ya misalnya asumsi inflasi di Indonesia 20 tahun lagi itu mungkin 4% atau 3%, kalau kita mau tarik 4% ya dok ya, minimal kita harus punya imbal hasil itu sekitar 8%. Hmm, hmm. Jadi 4%-nya kita tarik, 4%-nya lagi kita biarkan, ketika kita dapat 4%, kita masukkan kembali ke asetnya, supaya aset kita tadi yang 3M tadi tahun depan jadi 3M dikalikan 1,04, naik Oh. naik 4% lagi, karena pengeluaran tahunan kita kan akan naik kan dok. Jadi kalau bisa 4%-nya kalau kita tarik tahun depan, itu nantinya akan tetap sama. Nah itu konsepnya the 4% rule. Atau paling gampang pengeluaran tahunan kita kalikan 25 dok. Misalnya dok, Oke. saya pengeluaran tahunnya misalnya ya 100 juta gitu ya. Saya kalikan 25, itu sama dengan 1 dibagi 4%. Ketemulah 2,5 miliar. Nah, angka itulah yang kita kejar, kita jadikan goal kita. Oh, ini dana pensiun saya harus gini, supaya saya bisa bebas finansial. Kalau seandainya tidak segini, hanya misalnya separuhnya, berarti sisa dari pengeluaran saya itu harus di-cover dengan active income saya. Kebayang ya dok ya? Jadi, kalau seandainya kita nggak cover ya akan habis asetnya, karena kita tarik-tarikin terus kan dok. Ya, ya. Tapi ya punya separohnya pun sebenarnya cukup besar juga ya. Kita punya aset 1,5 M juga sebenarnya cukup gede juga gitu ya. Cuman kita nggak bisa cover semua pengeluaran kita, atau setidaknya kita tidak terlalu memberatkan generasi sebelumnya kita gitu ya, orang tua generasi bawahnya kita gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dok konsepnya, the 4% rule. Berarti kalau dari konsep itu berarti satu-satunya instrumen investasi yang disarankan adalah saham ya Pak akhirnya ya. Karena yang bisa cover lebih dari 8%, ya kan? Sebenarnya konsepnya kan portfolio kan dok. Jadi kita bisa alokasikan tidak 100% di saham. Jadi kita asumsikan misalnya saham itu kan memberikan 10% per tahun. Nah, mungkin kita punya saham mungkin 50%, kemudian obligasi biasanya kan 6% ya, 6% per tahun. Jadi totalnya kalau di rata-rata ya bisa 8%. Opsi lainnya kalau kita termasuk yang konservatif, Nah, maksudnya yang nggak mau lah tua-tua masih harus kadang-kadang lihat berita ya ISG turun 2%, kita bisa turunkan bukan the 4% rule tapi the 2% rule misalnya. tapi kalau 2% Artinya harus lebih besar lagi. ya kali 50 kalau saya the 2% rule. Jadi kalau pengeluaran kita 100 juta per tahun perlunya 5M. Hmm. Kalau saran dari Pak Dodi misalnya nih ya, lebih baik kalau Pak Dodi sendiri semua dimasukin saham atau didiversifikasikan. Ada yang bilang don't put all of your eggs in the same basket kan. Tetapi di satu sisi kita juga kadang kita nih sebagai manusia kan kita serakah ya. Ini yang paling menguntungkan ini saham nih. Kalau kita masukin di instrumen yang lain belum tentu bisa segede saham gitu kan. Kalau Pak Dodi Ya, sendiri ya biasanya didiversifikasi apa dimasukin yang dikira-kira yang menguntungkan? nah sebenarnya untuk dana pensiun sendiri itu juga ada penelitiannya dok. Jadi gini dok, kalau kita masukkan 100% di saham, memang potensi keuntungannya itu akan lebih tinggi. Hmm. Tapi masalahnya kita kan bukan robot. Jadi pada suatu saat, ya contohnya kayak kemarin lah, saham itu bisa turun sampai 40%, IHSG ya, itu bisa sampai turun sampai 40%. Kadang sebagai manusia, dalam perjalanan kita mengumpulkan dana pensiun, ketemu yang semacam krisis seperti ini, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Misalnya kemarin, saya ambil cerita Maret 2020, tanggal 24, Hmm. itu portfolio saham saya itu minus 47%. Anggaplah portfolio saham itu 47%. Jadi anggaplah saya punya 100 juta, Hmm. saya tuh melihat uang 100 juta saya itu turun ke 53 juta. Nah, apakah semua orang punya Bakal hati atau kesaime kalau sama? Nah, ada yang bahkan saya baca-baca di forum ya, pada akhirnya kan saya keluar dari grup saman karena isinya tuh pesimis, semua orang-orang tuh pada jual rugi, takut turun lebih bawah lagi. ya, ya, ya. Nah, pada akhirnya bisa jadi secara planning kita tuh sudah benar, sudah oke ya, saham kan pada akhirnya kan rebound dan sebagainya kan. Tapi sayangnya kan kita pada saat itu kan ya kita ngelihat apa yang ada, bukan ini ya.
Nah, untuk itulah kita kadang-kadang perlu yang namanya instrumen lain untuk rebalancing ketika kita itu ada krisis atau ada kesempatan.